Nama Indra Lesmana atau Indra Kents dan Joni Salmanan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat luas. Mengingat keduanya diduga tersandung kasus penipuan investasi berkedok aplikasi. Indra Kents dan Joni Salmanan yang kerap disebut sebagai Crazy Rich sebelumnya dikenal sebagai trader dan content creator. Atas kasus yang menjeratnya itu, Indra Kents bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dengan persangkaan pasal judi online, penipuan, penyebaran hoaks, hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara baru-baru ini Joni Salmanan memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Lalu, seperti apa perkembangan kasus Joni Salmanan terkait kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU? Akankah Joni Salmanan mengikuti jejak Indra Kents yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, nama Vanessa Kong yang tidak lain kekasih Indra Kents juga ikut diperiksa oleh pihak kepolisian. Vanessa Kong tampak hadir memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri dengan menggunakan baju hitam. Kekasih Indra Kents itu enggan memberikan tanggapan kepada awak media yang sudah menunggunya. Maka, seperti inilah suasana kedatangan Vanessa Kong di Mabes Polri. Gimana, Kak? Siap nggak kamu jalan ini? Siap nggak, Kak? Hai, Kak. Gimana nih, Kak? Berita yang beredar akan diancam dimiskinkan, Kak. Kan ini menjadi pemeriksaannya, Kak. Nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B garing 0058 garing 2 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Bareskrim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor MN terkait dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 6 tahun dan Undang-Undang TPPU 20 tahun penjara, dapat disampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 penyidik IP Deksus Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dalam perkara IK, yaitu saudari RP dan saudari VK. Selain Indra Kents, nama Joni Salmanan juga diduga terlibat penipuan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Affiliator Quotex. Crazy Rich asal Kabupaten Bandung itu kemarin memenuhi panggilan pihak kepolisian. Namun ada pemandangan lain yang menarik, yakni di saat Joni Salmanan sedang menghadapi permasalahan terkait kasus dugaan penipuan berkedok trading.
Nurul Fajrina, istri Doni Salmanan, tampak memberikan dukungan kepada suaminya itu melalui unggahan Instagram story-nya. Wanita yang dinikahi Doni Salmanan 14 Desember 2021 itu menuliskan untayan doa disertai foto pernikahannya. Maka, seperti inilah untayan kalimat yang ditulis Nurul Fajrina untuk suaminya Doni Salmanan. Kang, gimana Kang? Kabarnya Kang? Gitu lah, balik gitu lah. Kang sehat Kang? Kang sehat Kang? Kang sehat Kang? Sehat Kang? Di depan. Sementara Vincentius Mendrova, selaku kuasa hukum korban dari penipuan aplikasi ilegal Binomo, juga mendatangi Mabes Polri. Vincentius menyebutkan jika ia menjadi korban dari investasi ilegal berkedok trader yang belakangan ramai diperbincangkan. Namun saat disinggung dengan nama Indra Kents dan Doni Salmanan, ia mengaku tidak ada komunikasi dengan keduanya. Lantas, seberapa besar kerugian materi para korban dari kasus investasi ilegal tersebut? Dan benarkah jumlah korban akan terus bertambah dari kasus yang sedang didalami oleh pihak kepolisian ini? Ada dua agenda saya di sini. Saya sebagai kuasa hukum korban Binomo dan juga sebagai kuasa hukum korban Olimtrack dan ada juga korban dari Kotex. Kedua, barusan tadi saya mengantar korban Binomo yang afiliatornya IKA dengan mengalami kerugian sebesar 20 miliar kurang lebih. Itu ada korban yang saya baru antar dan sedang dilakukan pemeriksaan di atas. Satu orang mengalami kurang lebih 20 miliar lebih. Itu dalam proses pemeriksaan di atas ya, di TV Dexus. Itu satu. Kedua, di sini saya ditemanin oleh, saya mendampingin korban dari Olimtrack ya, dan juga korban dari Kotex, di mana menurut korban ini, mereka ini adalah korban dari afiliator DS. Oke. Dan rencananya kita berkoordinasi di Bareskrim ini karena kan sudah ada laporan awal ya terhadap DS terkait dengan Kotex. Kita koordinasi apakah nanti bisa dibuat LP baru atau tidak. Tetapi kalau untuk Olimtrack, karena ini platformnya berbeda ya, tentu kami rencananya membuat LP baru untuk Olimtrack korban dari DS dan ada beberapa afiliator lain juga. Kerugiannya berapa itu yang Olimtrack? Kalau Olimtrack yang datang sekarang tidak begitu besar, tetapi mereka punya komunitas ya. Yang datang sekarang kurang lebih 100 juta lebih ya korbannya. Tetapi kalau untuk Kotex ada sekitar 1,3 miliar ya Kotex. Total korban? Untuk yang datang sekarang itu dulu 3 orang yang datang korban ini, tetapi mereka ini adalah koordinator dari korban Olimtrack ya, Kotex. Laporan sekarang ada hubungannya dengan pemeriksaan desa? Hubungannya dengan pemeriksaan desa hari ini apakah ada hubungannya nggak laporan sekarang? Kalau hubungannya tentu kita berharap kalau untuk Kotex ini kan korban ini kan banyak ya.
nanti kita koordinasi apakah nanti kita masukin di LP yang lama atau kita buat LP baru itu. Ada komunikasi Bang dengan pihak DS maupun IKA Bang? Bagaimana? Ada komunikasi dengan pihak DS maupun IKA Bang? Oh, sampai sekarang belum ada ya. Sekarang yang buat LP sekarang ini ya, kalau untuk Olim Track ada 2 orang. Yang untuk Olim Track 2 orang ya, dan yang Kotex ada 2 orang juga. Bang, bukti-buktinya mana, Bang? Oh, bukti-buktinya, Bang. Jadi bang, buktinya apa yang dibawa? Kita bawa bukti dokumen ya. Ada bukti dokumennya bang? ya seperti deposit ya. Tunjukin nggak bang? Tunjukin nggak bang? Nanti aja kita tunjukin ya kalau sudah kita serahkan itu. Bang, penegasan berarti di sini buat laporan ya? Kita berkoordinasi kepada cyber. Apakah nanti kita buat LP baru atau ngikut di LP yang lama? Kira-kira begitu. Berapa orang Bang yang dilaporin Bang? DS atau siapa aja Bang dilaporin hari ini Bang? Terutama dulu DS ya, yang korbannya ini DS. Kalau data yang masuk di email kami sebetulnya ada puluhan, tapi di berbagai daerah sehingga nggak bisa datang di sini. Oke, kita aja ya. Namanya siapa ya? Namanya? Siapa? Nama. Saya, Vincentius Menrova. Ya, ke kuasa hukum dari korban binomo juga. Menrova. Ini pidana kita lakukan. Mendampingi korban Olim Track dan Kotex buat laporan kan? Betul, ada 2 agenda saya. Yang pertama mendampingin korban binomo yang kerugian 20 miliar. Sekarang lagi pemeriksaan di atas. Yang kedua, kita lagi mau berkoordinasi apakah korban dari Olim Track dan Kotex ini dibuat LP baru atau ngikut nanti dengan proses yang sedang berlangsung. Berkoordinasi dengan Baris Krim Polri. Betul, kami konsultasi dulu. Sama dari IKA ya seperti itu. Bahkan hari ini ada yang korban berapa M juga orang ya. Oh, yang tahu tadi sih udah diumumin di media sama lawyer, ada yang sampai 20 miliar korban 1 orang ya. Nah, dan sekarang lagi diproses laporannya. Apa pertanyaan? Ini sekarang teman-teman itu kan kita mendampingin. Kami ketua koordinator ini wakilnya si Romi. Jadi kita mendampingi mereka sampai proses laporan seperti itu. Jadi sekarang masih bikin ini ya, masih di dalam pemeriksaan. Oh, ya. Lagi bikin LP lah seperti itu ya. Oh iya. Terus poin-poinnya ada berapa poin? Kami kurang paham yang ini ya, nanti pertanyaannya apa aja, tapi yang pasti sekarang korban DS itu bertambah ya. Kami mendampingin hari ini ada 4 orang yang baru, dan juga dari IKA bertambah Jadi tambahan 1 orang. Tambahan 1 orang, tapi kerugiannya mencapai 20 miliar ya. Dan setiap orang 1 orang. Enggak, 1 orang dari 1 orang aja 20 miliar, dan itu wanita ya. Iya. Jadi ini banyak sekali korbannya ya, luar biasa. Jadi harapan kita ini harus berhenti ya, ini kejahatan. Ya. Itu udah korban ini udah menjadi komunikasi atau menjadi bisnis ini udah berapa? Saya mulai masuk itu mempelajari itu 2020 dan akhirnya terjerumus di 2021 dan semuanya habis. Aku habis 500 juta, dia juga di bawah 100 juta kalau dia. Jadi semuanya habis total, dan bukan hanya saja uang, jadi psikologi juga, sahabat, keluarga dan lain-lain hancur semuanya. Titik di mana abang ngerasa wah ini nih penipuan ini, itu titik apa sampai mana? Setelah kami selesai, ternyata kami lihat di sini ada manipulasi. Ya, ada kejanggalan di dalam binary option ini. Akhirnya kami bersatu semua korban membongkar kejahatan ini. Ya, akhirnya sehingga ini naik di publik dan ini kira seluruh dunia ya. Jadi dari di India juga afiliatornya diproses, ditangkap juga di Malaysia ya. Jadi gara-gara kasus ini begitu besar, dan kita sangat bersyukur sebesar ini ya ininya beritanya ya seperti itu. Jadi apa sebagai korban Indonesia apakah ada gitu korban luar yang ikut besar dari
Korban lainnya kita ada. Sekarang timnya itu sudah 10.000 member ya. Baik, untuk pemeriksaan kita sudah dalam penyidikan terkait dengan modus operandi dan kita meriksa beberapa saksi terkait dengan predikat kremnya, ya kan? Ya, apa yang dilakukan oleh Indra Kents terhadap binomo dan beberapa korbannya. Nah, kemudian kita juga mulai aset tracing juga. Tentunya kita butuh waktu terkait dengan aset tracing karena beberapa hal yang formal juga tentunya kita harus penuhi dulu supaya untuk bisa kita jadikan atau kita sajikan di pengadilan. Sementara yang sudah masuk dalam pemeriksaan kita ada 12 korbannya. Tentunya kita juga menghimbau kepada beberapa korban yang lain, silakan kalau mungkin ada merasa sebagai korban dari saudara Indra Kents ini atau Ika ini, silakan melapor kepada kita. Tentunya kita nanti akan periksa beberapa sesuai dengan materi kita yang akan nanti kita sajikan kepada mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Injep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.